Hadirin disilahkan duduk kembali. Selamat malam. Mohon izin perkenankanlah kami memimpin doa pada malam hari ini. Doa kami pimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yu'afihi ma huwa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa zina sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح لنا أبواب العلم، أبواب الخير، أبواب الصحة، أبواب الجنة، أبواب الرزق، أبواب السلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان الله من الميزان ومبلغ العلم ومنقرض وزينة العرش. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya laporan Ketua Panitia Pelaksana yang disampaikan oleh Bapak Gufran SSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Donggala, saya sebutkan namanya Pak Bapak Dr. Randus Kasman Lasa, Dr. Randus Kasman Lasa, SHMH, Kanjeng Arya Raden Hadiningrat. Saya sekali lagi saya sebutkan ulang kembali, Kanjeng Raden Aryo Hadiningrat. Kemudian Ibu Widya Kastrena, LRTP Dharmasida, SIP MAP, Ketua KNPI Kabupaten Donggala. Yang saya hormati Bapak Haji Kasmudin bersama Ibu selaku Kepala Dinas Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Camat Banawa Selatan, saya sebutkan namanya Pak, Bu, Ibu Hikmah Lasa, Esos MAP. Yang saya hormati Sekretaris Disperindak Paramlin SE. Yang saya hormati Kabak Humas Protokoler Pak Beni Esos MSI. Yang saya hormati Kepala Bidang Anggaran Bapak Abdul Waris Limpo Banawa SEME. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Banawa Selatan, Bapak Ibtu Reki Masawet yang ada di stay di sekitar kita untuk menjaga keamanan. Bapak Ibu undangan yang sama-sama saya hormati. Bupati Donggala Dr. Randus Kasman Lasa SHMH yang sudah 2 kali ikut hadir dalam kegiatan ini, baik di pembukaan maupun di penutupan. Live ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Widya Kastrena, LRTP Dharmasida, SIP MAP, Jawara Jaringan Widya Kastrena yang telah menyumbangkan kepada kami total hadiah sebesar 20 juta kepada turnamen ini. Rincian anggaran akan kami sampaikan sebentar setelah ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Camat Banawa Selatan yang dari awal kami sudah bersama-sama sampai-sampai Ibu Camat melompati becek-becek, Bu. Ya, Bu ya. Ibu Camat, kita permohonan izin ke bagian protokol kesehatan, ke Kapolres,
membantu kami panitia dalam waktu 3 hari sampai selesai. Terima kasih Ibu Camat Banawa Selatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kapolsek Banawa Selatan, Ibtu Reki, yang telah menghadirkan timnya, pasukannya itu di dalam turnamen ini. Alhamdulillah dalam kegiatan ini berjalan dengan aman dengan dibantu oleh panitia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak. Kemudian Pak Dan Ramil 1306 Banawa, Pak Asis yang diwakili oleh Pak Asis. Kemudian Pak Kapus Lembah Sada dan tim yang sudah berpartisipasi membantu kegiatan kami. Jika ada pemain-pemain yang cedera langsung sigap ikut serta membantu keadaan sikon di lapangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu PJ Kadis Lalopi, Ibu Elvianti Larama SOP MP. Bersama-sama kita kesana kemari Bu membantu Ibu dalam kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Manajer tim, ofisial dan pemain, aparat desa Lalumbi, tokoh masyarakat, tokoh agama, teristimewa buat semua panitia desa Lalumbi. Baik Pak, saya akan melaporkan laporan pertanggungjawaban untuk panitia pada kegiatan ini dilakukan selama 35 hari Pak. 35 hari sampai tanggal 26 Juni 2022. Ada 27 item. Yang pertama, dana pendaftaran yang masuk kepada kami 14.900.000. Yang kedua, dana dari Yamaha 1 juta. Dana bantuan, yang ketiga, dana bantuan dari Ibu Widya 20 juta. Dana karcis keluarga yang keluarga berpartisipasi sekitar 2.400.000, terima kasih. Dana karcis masuk sekitar 5 juta kegiatan ini. Kemudian uraian pengeluaran total yang sudah kami, yang ada sama kami 43.300.000. Pengeluaran dari pertama turnamen, dari pembukaan lapangan dengan rincian sebagai berikut. Biaya pembelian besi tiang gawang sebesar 3.750.000 karena kami tiang gawang besi Pak. Yang kedua, biaya pekerjaan lapangan sebelum pertandingan 1.500.000. Ini Pak, sebelum pertandingan kami sudah partisipasi anak muda. Anak muda, jadi kita hitung sama-sama untuk apresiasinya dengan tenaga yang sudah diberikan juga. Kemudian biaya transportasi pengurusan izin 1 juta. Biaya karuru atau tarpal yang melingkar itu 1 juta. Biaya konsumsi saat pembukaan turnamen 1 juta. Biaya sewa elektron saat pembukaan 700.000. Biaya bendera sudut 700.000. Hadiah juara 1 4 juta. Hadiah juara 2 2.500.000. Hadiah juara 3 1.500.000. Hadiah juara 4 1 juta. Top skor 500.000. Pemain terbaik 500.000. Biaya pembayaran wasit selama 35 hari itu sebesar 5.150.000. Wasit kita pakai sekitar 8 orang bergantian. Biaya pengamanan dari Polsek dan Ramil selama 35 hari sekaligus dengan Kapolres juga di bagian intel itu totalnya 6.500.000. Biaya perlengkapan pembelian 10 bola dan piala itu 3 juta. Biaya komentator 1 juta. Biaya ATK, ID card, paket data, live streaming 3.500.000. Biaya konsumsi tamu yang datang dan konsumsi panitia 1.500.000. Biaya perbaikan lapangan selama pertandingan 1 juta. Biaya transportasi dan konsumsi panitia ke acara Towaya 1 juta.
Dana sumbangan untuk pembangunan masjid 1 juta. Terima kasih. Itulah laporan kami, sisa saldo saat ini 0. Alhamdulillah, saya sampaikan sekali lagi, alhamdulillah pada saat penutupan ini kami dibantu sama Pak Bupati lagi. Pak Bupati, anggaran ini sebenarnya mendadak. Memang dari tim kami, dari aparat, stakeholder yang ada, hari ini multitasking Pak. Malam disampaikan Bapak kemarin, pagi kami sudah siap siaga Pak. Alhamdulillah hari ini dalam jangka 1 hari langsung tercapai kegiatan ini Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, karena arahan Pak Bupati kami tidak ragukan, langsung kami iakan Pak, siap siaga. Alhamdulillah dana yang diberikan kepada Pak Bupati kepada kami melalui Kepala Bidang Anggaran itu 17 juta rupiah. Kami sampaikan, alhamdulillah sisa dana jika ada Pak kami akan kembalikan Pak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak atas bantuannya, partisipasinya hari ini secara transparan akan saya sampaikan. Pak Bupati, sedikit saya sampaikan Pak, terima kasih banyak karena Bapak sudah menyampaikan kepada kami pada saat halal bihalal agar kami berkomitmen tidak ada minta lagi ke partai lain. Alhamdulillah amanah itu kami jalankan Pak. Amanah itu kami jalankan Pak, sampai selama acara ini kami tidak ada kemana-mana pun selain ke Bapak setia. Dan karena sumbangan yang Bapak berikan kemarin itu alhamdulillah 20 juta itu sangat cukup buat kami Pak. Artinya bisa tertutupi semua pengeluaran-pengeluaran setiap hari Pak. Itu, terima kasih banyak sekali lagi Pak Bupati atas ini. Kemudian Pak Bupati sesuai dengan permintaan Bapak, Pak Anton kami hadirkan Pak. Pak Anton kami hadirkan Pak. Ini sebenarnya dia ada agenda hari ini Pak. Ada agenda hari ini, kami bela-belain sama dia, minta tolong permintaan Bupati jangan dikecewakan Pak. Alhamdulillah terima kasih Pak Bupati. Sesuai arahan Bapak yang kemarin itu, kalau tidak saya hitung itu 5 kali Pak Bapak sampaikan di halal bihalal, kami jalani semua, kami simpan baik-baik apapun itu Pak. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Terus permintaan kami Pak panitia, mohon maaf melalui kesempatan ini, oh ya, termasuk ini juga Pak, permintaan lembaga adat, pegawai SARA yang sudah Bapak sampaikan di halal bihalal kemarin. Kami undang semua pegawai SARA ini Pak, pegawai SARA, WIA, semua Risma, Karang Taruna, kami hadirkan 19 desa dibantu sama Ibu Camat. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak semua wanita yang hadir, itu yang hadir. Kemudian permintaan kami Pak, mungkin melalui nanti powernya Bapak, lapangan kami sebenarnya ini Pak bergelombang Pak, bergelombang. Mungkin kemarin ada gambaran dari Kepala Bidang, bisa nanti kita usulkan. Alhamdulillah nanti apakah dibuka Bapak langsung boleh, karena kedepannya Widya Cup 2 kah, lalu Mika Cup 2, mudah-mudahan lapangan kami sudah ini secara live streaming di YouTube memang bagus, tapi aslinya bergelombang Pak. Itu nanti jadi permintaan kami diharapkan kepada mungkin tahun depan lalu Mika Cup 2 atau Widya Cup 2 nanti akan berkelanjutan lagi dengan renovasi yang bagus. Jujur Pak, ini sebenarnya hasil tongkrongan anak muda, karena memang kemarin pada saat perizinan anak muda Desa Lalombi itu dikhawatirkan selalu membuat onar di desa-desa lain. Alhamdulillah kita buktikan dengan kegiatan ini. Semua panitia aplaus dulu. Semua panitia aplaus dulu. Dengan kegiatan ini Pak berjalan dengan lancar dengan 52 tim, 52 orang kita semua libatkan di sini tanpa terkecuali tokoh masyarakat, kepala dusun, semua kita libatkan. Alhamdulillah masih aman terkendali. Mudah-mudahan anggapan masyarakat terkait dengan kami sudah berubah Pak untuk kegiatan ini. Izin Pak Bupati cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Donggala sekaligus menutup secara resmi turnamen sepak bola Widya Cup Lalombi 1 tahun 2022 yang terhormat
Bapak Dr. Andes Kasman Lasa, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kanjeng Raden Arjo Hadiningrat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, bersyukurillah, walhamdulillah, walhamdulillah. Yang saya hormati Pak Haji Kasudin beserta istri, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala. Yang saya hormati Pak Haji Kasim Jufri, Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Donggala. Yang saya hormati Abdul Waris Limpo Banaba, Kepala Bidang Anggaran pada Dinas BPKAD Pemerintahan Kabupaten Donggala. Yang saya hormati Pak Ramli, Sekretaris Dinas Perindak Kabupaten Donggala. Yang saya hormati Kabak Humas Pak Beni beserta semua teman-temannya. Yang saya hormati saya hormati Pak Mahmud, terima kasih Pembina Paski Braka sekaligus sebagai Ketua Dewan Guru Kecamatan Banawa Selatan. Yang saya hormati Ibu Camat Banawa Selatan, Ibu Hikmah Lasa Rusagau, Dela Tope Limpo Banapa. Dan yang saya hormati Ibu Widya Kastrena LRTP Dharmasida SIP MAP. Beliau ini selain dari Ketua KNPI Kabupaten Donggala, juga sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Donggala dan tugas pokok hari-hari sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Donggala. Dan lebih khusus lagi adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Donggala, Wakil Ketua Bidang Komisi 2 yang membidangi anggaran. Alhamdulillah, insyaallah kalau tidak ada halal melintang, Tuhan kehendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan ketika saya maju pada tahun 2014, 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, seperti itu perjuangan. Insya Allah beliau ini adalah insya Allah akan mencalonkan diri menjadi calon Bupati Donggala 2024. Apa yang dilakukannya kemarin terakhir dia sudah selesai mengikuti pendidikan Lemhanas. Pada umur 23 tahun dia sudah mengikuti pendidikan Lemhanas. Pendidikan Lemhanas itulah pendidikan calon-calon pemimpin baik di TNI, Polri maupun sipil. Dan ini adalah anak kedua dari mereka 4 bersaudara. Anak saya itu ada 4. Yang pertama adalah laki-laki yang sekarang lagi penyelesaian S3 Doktor Hukum di Universitas di Pajajaran Bandung. S1-nya di UNTAD, S2-nya di Universitas Agama Islam, dan yang ketiga sekarang lagi penyelesaian S3 di Pajajaran. Yang saya hormati kepala desa, seluruh kepala desa, 19 kepala desa di Banawa Selatan, ketua BPD dengan seluruh anggota, ketua Majelis Taklim Kecamatan Banawa Selatan dengan seluruh anggota Majelis Taklim Desa, ketua Karang Taruna,
Ketua KMPI, Ketua Remaja Islam Masjid Risma, Ketua Lembaga Adat dan seluruh pengurus, serta pegawai sarah, Imam Bilal Katedra Toja, serta pengurus gereja yang hadir di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih, agama sahabat, dan yang saya hormati seluruh ibu-ibu yang menggunakan baju biru. Baju birunya datangnya bertahap, Ibu, karena ini diproses. Dia tidak dibeli langsung jadi. Supaya kita tahu, baju ini dibeli berproses. Jadi berdasarkan pesanan, kemudian dibuat. Saya memesan ini 158 desa. Supaya kita tahu kalau misalkan lambat, ya yang penting ada dan memang artinya pasti. Kemudian kepada desa atau ibu-ibu lain yang belum mendapatkan, ya musyawarah sakit, karena sebagian masih dalam proses, sebagian ada dalam perjalanan. Dalam perjalanan misalkan berdasarkan pesanan. Kemarin yang dalam perjalanan sekarang ini adalah Kecamatan Dampelas. Kemudian dalam perjalanan lagi setelah berikutnya Kecamatan Tanan Tobea. Dan berikutnya Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara, Balaisan Tanjung dan Balaisan, Sindue Rayo, Sindue Topusaboro, Sindue Tobata. 158 desa, termasuk Rayon Banawa. Dan Kecamatan Banawa mulai dari Loli sampai di wilayah Ganti. 9 kelurahan, 5 desa. Itu semua kita birukan. Kita birukan dengan biru yang digunakan oleh ibu-ibu ini. Terima kasih ini ibu-ibu sudah menggunakan baju biru. Sebagai bukti bahwa biru itu adalah matahari. Dan matahari itu adalah menerangi kehidupan. Tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan tidak hidup jika kena cuaca maupun kena sinar. Kalau sudah disinari, lalu kemudian dia mati dan lobet, berarti tidak ada tanda kehidupan. Tapi dengan menggunakan warna biru itu insya Allah tanda kehidupan akan lebih baik. Dan kepada wartawan, baik wartawan media cetak maupun wartawan media elektronik, serta terima kasih pula kepada Pak Irwan, Pak Malik, Suwardi, Toja dan kawan-kawannya yang hadir pada kesempatan ini. Sebelum saya lanjut, saya lupa ada Pak Ustadz Mumin. Ustadz Mumin ini adalah tokoh masyarakat di Banawa Tengah yang insya Allah akan menjadi imam tetap pada masjid yang dibangun di depan Untara. Kalau kita mau ke Mamboro, Limboro, antara Limboro dengan Kelurahan Ganti, di sebelah kanan itu ada kebun kelor Bukit Benteng. Kemudian di depannya dibangun masjid yang dibangun oleh masyarakat atau tokoh masyarakat dari Baule, yaitu di Aceh. Kemudian didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Donggala. Kami bagi tugas kami adalah urusan pagar, urusan paving, urusan taman, urusan toa, urusan sound system, urusan air, urusan listrik, urusan pos, dan urusan rumah jaga, termasuk urusan imam dan pegawai sarah. Nah, itu bagiannya Bupati Donggala. Makanya masjid itu diberi nama Masjid Jami Al-Kasmat, yang dari dan bekerja sama
dari pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten Donggala. Bapak Ibu hadirin saya hormati, malam ini kita akan melakukan penutupan pertandingan sepak bola yang digelar pada beberapa 1 bulan lebih, 1 bulan lewat yang lalu. Dan semua prosesnya sudah dilakukan, laporan pertanggungjawaban juga sudah kita dengarkan bersama, semua penggunaan anggaran tepat sasaran, serta dibacakan di hadapan seluruh masyarakat. Seperti itu yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat. Dan kita semua juga ya, ikut menikmati dari dampak kegiatan ini. Dampak kegiatan ini karena dengan kegiatan ini maka semua kita dapat atribut. Termasuk juga saya dapat atribut yang mereknya adalah Jawara Sang Pendekar. Seperti itu. Nanti sebentar juga akan saya bagikan baju Jawara Sang Pendekar yang sudah di depan kita ini. Ini upaya dilakukan oleh Ibu Widya Kastrena LRTP Darmasida SIP MAP. Ya, karena dia adalah pengurus partai yang kemarin sudah keluar dari Partai Nasdem dan masuk di Partai PAN. Artinya keluar dari biru, masuk di biru. Itu maksudnya. Karena Nasdem biru, PAN juga biru. Rupanya Ibu Widya ini mengikuti ayahnya. Karena ayahnya juga keluar dari biru, masuk juga di biru. Artinya biru yang dimaksud adalah biru PAN, Partai Amanat Nasional. Sekaligus Ibu Widya ini sudah ditetapkan oleh DPD PAN Kabupaten Donggala melakukan rakerda, menetapkan calon bupati dari Partai PAN. Kemudian DPD ditambah lagi dengan Dewan Pimpinan Wilayah PAN Provinsi Sulawesi Tengah pada Rakerwil kemarin sudah menetapkan juga Ibu Widya sebagai calon Bupati Donggala periode 2024 dan sekaligus menetapkan Bapak Dr. Haji Rusli Baso Daeng Palabi SHMH sebagai calon anggota DPR RI dan sekaligus menetapkan Kasman Lasa sebagai calon Bupati Donggala sebagai calon Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024. Insya Allah semua ini adalah dikembalikan kepada Bapak Ibu. Seberapa jauh cita-cita itu, jika Bapak Ibu juga misalkan berpila-pila, tentunya tidak jadi. Tetapi yang kita harapkan adalah Bapak Ibu tentunya menyatu dalam satu bingkai. Bingkainya mana? Anu Makamburaka, Rapaka Siromu. Jangan yang nasi romu kita pakai kamburaka. Itu. Anu Makamburaka, Rapaka Siromu yang tahambur-hambur kita kumpulkan. Yang tadinya ada yang lari ke sana, lari ke sini, lari ke partai sana, lari ke partai sini, tidak jelas arah. Ya, mari kita berkumpul, kemudian menyatu. Anu Masirom Rapaka Saung, Anu Masaung Rapaka Purambangan. Lalu kemudian kita berjalan bersama. Anu Morambanga Rapaka Sintubu, Masintubu kita Baroso. Setelah kita berjalan bersama, kita kuat, kokoh, membangun kebulatan tekad yang kuat dalam bingkai persatuan dan kesatuan dan menuju pulau yang kita cita-citakan. Kita naik perahu, lalu kemudian kita menyatakan sikap Isemapa Maipiapa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu yang dikandung maksud dari apa yang kita lakukan malam ini. Pengalaman Bapak Ibu yang bersatu-satu itu ada kecamatan
biar satu pun anggota DPRD-nya tidak ada. Karena bersatu-satu. Ada kabupaten biar satu anak daerah tidak muncul dalam ikut pilkada. Karena bersatu-satu. Saya bangga dengan Kabupaten Pasangkayu. Kabupaten Pasangkayu itu luar biasa. Kalau saya melihat dengan data yang ada, di sana itu adalah hampir 50-50 antara Bugis, Mandar, dan Kaili. 3 etnis di sana, Bugis, Mandar, dan Kaili. Ternyata 2 suku itu dikalahkan oleh orang Kaili. Orang Kaili di wilayah Pasangkayu itu cukup besar. Dulu namanya Bambaloka, Bambalamotu, Bambaira, Pedanda, Tike, Sarjo, dan sebagainya. Itu dulu adalah wilayah hukum pemerintahan kerajaan Banava yang dipimpin oleh raja. Makanya raja-raja ketika itu berkumpul di sebuah kampung yang disebut Karovia. Di sebuah kampung yang disebut Karovia itulah kecamatan Pinembaji sekarang. Dan itu semua adalah wilayah Banava. Banava ini adalah nama lain dari Kabupaten Donggala sebelum terbentuknya pemerintahan. Masih terbentuk pemerintahan kerajaan. Sebelum Donggala dulu namanya Bente. Bente itu yang disebut dengan sekarang Kola-Kola. Makanya desa itu disebut desa Kola-Kola Bente. Setelah Kola-Kola Bente kemudian Sinue. Sinue itu wilayahnya adalah Kola-Kola. Kemudian Towale, Limboro yang sekarang. Dulu Mekar Baru belum ada. Salubomba, seluruh Banawa Tengah, termasuk Kabuti dan Afumpai, termasuk Pujananti yang sekarang Kelurahan Ganti, termasuk Pulolu, termasuk Boneoge, termasuk Bulu Bale yang sekarang disebut Gunung Bale, termasuk Kabonga Bete, Kabonga Kido. Itu wilayah Sinue. Tahun berapa? Tahun 828. Wilayah itu sudah ada. Sekarang 2022 Bapak Ibu. Ratusan tahun yang lalu. Di zaman datangnya Syekh Akil Al-Madali datang di Malambora. Malambora itu dulu namanya yang dibentuk, yang diberi nama Akil Al-Madali. Sekarang diberi nama adalah Wani, Vani 1, Vani 2. Setelah 100 tahun Syekh Akil Al-Madali baru datang Guru Tua. Guru Tua datang di Kabupaten Donggala itu tahun 1824. 100 tahun Al-Madali datang baru dia datang. Lalu menyebarkan pendidikan Al-Khairat dan Islam. Merajuk sampai seluruh pelosok Kabupaten Donggala. Makanya di beberapa tempat ada basis-basis Al-Khairat. Basis-basis Al-Khairat itu adalah tapak-tapak perjalanan yang dilakukan oleh Guru Tua. Seperti itu perjalanan itu Bapak Ibu. Lalu kemudian dengan terbentuknya Bente di tahun itu, maka di sana raja-raja yang memimpin ketika itulah Labugia. Lalu kemudian Labugia ini adalah turunan dari Lasa Kaili. Lasa Kaili punya anak pertama Limpo Banava dan yang kedua Lasa Banava. Lasa Banava itu melahirkan anak dan melahirkan raja-raja. Raja pertama adalah Raja Intolore, nama aslinya saya tidak ingat. Kemudian Kamaria, kemudian yang ketiga Sanuria, dan yang keempat Lamarauna. Limpo Banava melahirkan anak-anaknya adalah Labugia, Lasarua, Lapamandi, Lapao, dan Dela Tope. Dela Tope melahirkan kami. Seperti itu perjalanan Bapak Ibu. Lalu kemudian Bente itu termasuk melahirkan keluarga-keluarga yang dari Daah. Makanya Donggala ini dihuni oleh 37,6% adalah Kaili Unde. Yang terdiri dari Unde Gia, Unde Hia, Unde Pu,
unde da, unde inde, unde doi, unde mamo, dan unde gia. Unde gia itu loli oge, loli pesua, loli saluran, loli tasiburi, loli dondo, dalaka, amal, dan jono di wilayah barat. Unde gia, kola-kola yang dulu bente, lumbu dolo, lampo, mongo, pobelua, salu bomba, kemudian bo kulolu, kemudian kulolu kabuti, kemudian salung kainu, salung paku, kemudian salu sumpu, kemudian lumbu mamara, kemudian sepotong surumana atas, kemudian fatatu di sebelah satu dusun, kemudian lalombi, kemudian sebagian lerah, sebagian lembasada, dan sebagian tanamea, sebagian lumbun tarombok, sebagian adalah disebut dengan unde mamo. Unde mamo itu adalah ngovi, bulava, bonemarava, pakava, taviora, tinauka, pantolobete, montonge, dan sinotu. Itu nama-nama kampung yang dulu merupakan bagian dari Bente, merupakan bagian dari Sinue, merupakan bagian dari Banava. Karena raja-raja kita ketika itu mengembangkan sayap sampai di wilayah atas, maka lahir turunan-turunan yang dari Bente itu anak ketujuh dari perkawinan Gonenggati dengan Badantasa. Gonenggati dengan Badantasa itu adalah raja yang ada di Donggala, yang dulu di wilayah Sinue, yang berkedudukan di Bulu Bale, yang sekarang Gunung Bale. Maka melahirkan anak tujuh. Anak ketujuh itulah Raja Dombu. Raja Dombu itulah yang melahirkan turunan-turunan yang ada di Dombu, di Matantimali, di Rondingo, di Wemanje, kemudian di Bambak, diulangi Tamfanggaili, Bambakanini, di Bambakainu, Dangaraa, Tamado, Palintuma, Gimbubia, dan Ganagalongga, serta Karovia. Itu adalah turunan-turunan dari Bente, Bapak Ibu. Oleh karena itu maka lahirlah konsep pertemuan antara Raja-Raja Banava waktu itu dengan Raja Goa, Raja Luwu, kemudian Raja Bone. Yang melahirkan konsep itu adalah Payung Riluwu, Mangkau Ribone, Sombari Goa, Samparaja, Ritana Kaili. Itu yang dilahirkan oleh Madika-Madika di zaman itu, di mana tempat pertemuannya adalah di sebuah dusun yang terpencil di atas gunung, karena di sana ada semacam air yang terpayang, disebut dengan desa Karovia. Nah, itulah yang menurunkan turunan-turunan sebagian besar yang ada di wilayah Banava, di wilayah Sinue, di wilayah Donggala, yang sekarang Donggala itu sudah namanya Donggala. Kalau dulu Bente namanya, kemudian Sinue, Kola-Kola Bente, kemudian Banava, kemudian Danggola, lalu kemudian oleh warga Prancis ketika datang tahun 421, datang berlabuh di pelabuhan Donggala, maka dia beri nama Donggala itu adalah Danggola. Setelah beberapa tahun setelah itu, kita kemudian raja menyerahkan diri kepada pemerintahan Belanda, kemudian Belanda dengan Jepang, lalu kemudian Jepang, lahirlah kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dibentuklah yang disebut dengan pembentukan Kabupaten Donggala. Donggala ini sudah lahir sebelum lahir pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Donggala ini, Bapak Ibu, adalah kabupaten tertua di Sulawesi Tengah, di mana kelahirannya sesungguhnya yang harus kita peringati adalah sudah 478 tahun yang lalu. Karena dia adalah kampung kerajaan, kampung tertua yang melahirkan para raja-raja ketika itu. Nanti sudah terbentuk pemerintahan Republik Indonesia, maka oleh pemerintah Republik Indonesia merubah semua dan mengembalikan kepada negara. Akhirnya negara membentuk, lalu kemudian pemerintah provinsi dibentuk, tapi sebelumnya sudah terbentuk pemerintah Kabupaten Donggala ketika itu. Sekarang pemerintah Kabupaten Donggala, kalau kita kembali kepada nilai
di zaman pemerintahan kerajaan, berarti harus sudah diperingati 478 tahun yang lalu kita harus peringati. Karena itu diambil dari kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita memperingati adalah 79 tahun kemerdekaan Kabupaten Donggala. Artinya lahir pemerintah Kabupaten Donggala berdasarkan undang-undang pembentukan kabupatennya. Bapak Ibu hadirin saya hormati, oleh karena itu Donggala ini mari kita jaga. Donggala ini mari kita pelihara. Donggala ini tidak ada orang lain yang menjaga dan memelihara kecuali kita. Kecuali kita, dari kita dan oleh kita. Karena kita dibentuk dalam satu kerukunan yang disebut dengan pemerintahan Kabupaten Donggala, yang dulu disebut adalah wilayah Banawa, yang sekarang sudah menjadi Banawa, Banawa Tengah, dan Banawa Selatan, termasuk kecamatan Rio Pakava dan termasuk kecamatan Pinembani. Ini adalah rumpun kekeluargaan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu persentase suku yang ada di Kabupaten Donggala ini adalah 2,4% orang Bali. Di mana orang Bali itu ada di Kecamatan Dampelas dan Kecamatan Rio Pakava. Ada namanya Desa Budi Mukti, Desa Lembah Mukti, Desa Karya Mukti, dan Desa Parisan Agung. Itu orang Bali. Tambah dengan desa yang ada di Rio Pakava, Minti Mamur, Minti Jaya, Polanto Jaya, dan Polando Jaya. Itu 2,4% mereka. Kapan mereka datang? Tahun 1970. Ketika transmigrasi di bawah dari Jawa ke Sulawesi, termasuk gilirannya Kabupaten Donggala. Di Donggala ini juga dihuni oleh 2,8% penduduk Jawa yang ada di Kabupaten Donggala. Lalu kemudian 4,8% penduduk Donggala ini dihuni oleh orang Bugis. Orang Bugis itu 4,8%. Di mana mereka? Mereka ini ada di Bengkolin, ada di Ogomas 1, ada di Ogomas 2, ada di Lenju, ada di Balane, ada di Bou, ada di Pesik, ada di Balukang 1, Balukang 2, di Tonggolo Bibi, kemudian ada di Sawelempu, ditambah lagi dengan di Boya, Donggala Kota. Kalau di Labuan Bajo bukan orang Bugis, orang Mandar Bapak. Orang Mandar di Donggala ini 2,7% Mandar di Donggala. Lalu kemudian orang Cina ada 1,1%. Di Sidonggala ada Kompengpeng, ada Kocimui-mui. Lalu di Sojol Utara ada Kosiwa, ada Kolion. Lalu di Kecamatan Sirenja ada Kodafit. Lalu di Tambu ada Koahu. Kemudian di Lero ada Tangkitung, Tangkimoe, Tangkicom, Tangkilung, Tangkising. Begitu juga ada di Labuan. 1,2% orang Cina di Donggala Bapak Ibu. Mereka membawa perubahan. Orang Unde di Donggala ini adalah 37,6%. Kemudian ditambah dengan Kaili Rayo. Kaili Rayo di Donggala ini adalah itu di Kecamatan Labuan. Labuan Induk, Labuan Panimba, Labuan Toposo, Labuan Lelea, Labuan Salumbone, Labuan Kuguma, Labuan Lumbubaka, Labuan Sisere. Itu Rayo. Bahasa mereka unik. Neparu lokuo korong nompeinta punti. Berifao punti natasao. Ane matasao soleo. Itu bahasa mereka. 10 desa itu unik bahasanya. Tidak ada di tempat lain Bapak. Kalau kita mau ke Labuan silakan kita singgah. Baru tanya begitu bahasanya mereka. Dan kau riavao komiu. Riavao semua pakai avao. Kemudian ada lagi Rai Riva. Di pantai barat ini Rai Riva ada Kecamatan Sirenja, Desa Tondo, Desa Ombo Jumbo,
Desa Dampal, Desa Tanjung Padang, Desa Balintuma, Desa Sipi, Desa Jono, Desa Lompio, Desa Tompe, Desa Lende, dan Desa Lenden Tobea. Dari mana mereka? Mereka dari Tafaili. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang datang. Malam ini kita menyaksikan penutupan pertandingan sepak bola. Setelah sore tadi saya buka dengan Ibu Widya ini pertandingan sepak takraw yang dilakukan di Desa Lumbun Taromo. Bonusnya 10 juta. Dan insya Allah mereka besok malam sudah mulai pertandingannya. Nah ini alhamdulillah sudah ditutup dan insya Allah panitia penyelenggara kita tetap komitmen. Kita solid dan kita tetap mempertahankan dalam satu bingkai Isemapa Mai Piapa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nemo kita makam buraka Bapak. Pangulin topodahan anguli nee. Topodahan anguli nee. Seperti itu, kita bersatu dan menyatu. Alhamdulillah atas semua kegiatan ini saya ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah tetap dalam lindungan kita. Saya akhiri anu makamburakan apakah siromu, anu masiromu apakah sawomu, anu masawomu apakah singgani masin tubuh kita maroso, mau singgani kita marisi, mau saung patuju kita membangun, mesabisa kaya kita mau sumomba, Isemapa Mai Piapa. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, turnamen Widya Cup yang berpusat di Desa Lalumbi, Kecamatan Banawa Selatan, berlangsung selama 35 hari, saya nyatakan ditutup secara resmi. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki acara istirahat yang diisi dengan penyerahan hadiah turnamen sepak bola Widya Cup Lalumbi 1 tahun 2022. Adapun pemenangnya sebagai berikut. Ya, kita sambil istirahat ada hidangan yang disediakan. Kami persilakan kepada Bapak Bupati Donggala dan tamu undangan lainnya menyicipi hidangan yang disediakan oleh panitia. Baik, adapun pemenangnya yang akan saya bacakan pada malam hari ini, juara 3 diraih oleh tim Ihsal FC Desa Salubomba sebesar Rp 1.500.000. Ya, baik. Dan juara 4 juara 4 diraih oleh tim Arema Mapolu sebesar Rp1.000.000. Langsung saja ya, kita baik, yang dibacakan tadi manajer timnya atau pemainnya untuk mengambil posisi di depan. Baik, selanjutnya juara 2 diraih oleh tim Posu FC Desa Tongano Lera sebesar hadiah yang diraih sebesar Rp2.500.000. Ya, hadiah tersebut diberikan oleh Ibu Widya. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Widya Bupatiku, insya Allah. Dan juara 1 diraih oleh tim Tugu Selection selaku tuan rumah Lalumbi. Hadiah didapatkan sebesar Rp4.000.000. Dan ada juga tim top skor 10 gol diraih oleh Taufik, tim dari Ikhlas Sal FC Salubomba sebesar Rp500.000. Dan ada juga kategori terbaik Aan, tim dari Tugu Selection meraih hadiah sebesar
Rp500.000. Ya, baik, sekali lagi kami mengundang kepada nama-nama yang dibacakan tadi untuk mengambil posisi. Ya, baik. Juara 3 Salubomba, kami mengundang tim manajernya untuk mengambil posisi di depan. Ya, dipercepat langkahnya Bapak Ibu. Kemudian juara 2 ya, diraih oleh tim Posu Desa Tolongano Lera. Kemudian juara 4-nya ya terlewatkan ya, yang diraih oleh Arema Maponu sebesar Rp1.000.000. Dan juara 1 tim Tugu Selection ya, dipercepat langkahnya. Ya, top skor 10 gol Taufik, tim dari Iksal FC Salubomba sebesar Rp500.000. Selanjutnya pemain terbaik Aan, tim dari Tugu Selection sebesar Rp500.000. Dan tidak kalah menariknya, nanti juga akan ada penyerahan baju dari Ibu Widya Kasterena LRTP Dharmasida SIP MAP. Ya, baik. Untuk pertama kita penyerahan hadiah. Kami memohon dengan hormat Bapak Bupati Donggala, baik, Ibu Widya Kasterena, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Sekretaris Perindak Kabupaten Donggala, Bapak Kepala Bidang, Bapak Dewan Pengawas PDAM Camat Banau Selatan, dan Ibu Ketua Dharma Wanita untuk berkenan mengambil tempat memberikan hadiah. Dan juga kami mengundang Bapak Ketua PGRI Kabupaten Donggala, Ketua PGRI Kecamatan Banau Selatan, Bapak Makmur, Bapak ya. Baik, untuk menuju ke tempat penyerahan hadiah juga kami mengundang dengan hormat Bapak Ustadz Mukmin. Iya. Ya, baik, Pemda Kabupaten Donggala. Ya, penyerahan pertama pemain terbaik Aan dari ya. Baik, ya. Selanjutnya penyerahan hadiah kepada ya top skor juara ya, menerima hadiah Rp500.000. Ya. Kemudian ya penyerahan juara 4 ya, kepada tim Arema Maponu sebesar Rp1.000.000. Disaksikan dan didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Perindak. Ya, selanjutnya penyerahan hadiah juara 3 yang diraih oleh tim Iksal FC Desa Salubomba sebesar Rp1.500.000. Ya, selanjutnya kami memohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Pendidikan bersama Ibu untuk menyerahkan hadiah ya, kepada pemenang juara 2 yang diraih oleh tim Posu. Ya, namanya juga menarik, kearifan lokal dengan lawakan tim Posu Puegayo. Ya, baik. Ya, selanjutnya. Ya, baik, selanjutnya juara 1 diserahkan oleh Ibu Camat Banawa Selatan yang diraih oleh tuan rumah tim Tugu Selection. Ya, baik, berikan aplaus yang meriah. Dilanjutkan dengan foto bersama. Iya, kayaknya yang juara hari ini Ibu Camatnya. Ya, karena masih tetap dengan baju dinas. Ya, foto bersama mohon diatur panitia. Di pagi sampai malam hari ini
Ibu Camat Banawa Selatan masih lengkap dengan baju kebesarannya sebagai Camat Banawa Selatan. Ya, kami mengundang dengan hormat Bapak Bupati Donggala untuk foto bersama. Ya, baik, Kepala Bagian Humas. Iya, tentunya pada malam hari ini memberikan kesan dan kenangan yang sangat indah untuk masyarakat Kecamatan Banawa Selatan, khususnya Desa Lalombi yang telah berhasil mengadakan turnamen. Ya, tentunya tidak lepas dari dukungan Ibu PRT Kepala Desa Lalombi, Ibu Ulfiatin Larama Esos MPD. Baik, foto bersama selesai. Mohon berkenan kembali ke tempat semula. Baik, selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada tim yang akan menerima baju yang diserahkan langsung oleh Ibu Widya Kastrena LRTP Darmasida SIP MAP. Ya, yang disaksikan langsung oleh Bapak Bupati Donggala dan seluruh tamu undangan kehormatan pada malam hari ini. Ya, bagi Bapak Ibu yang akan diserahkan Risma, ya, Karang Taruna, ya, yang sudah dicatat. Ya, mohon panitia untuk diatur. Selaku Ibu Sektem juga selaku PLT Kepala Desa Lalombi. Ya. Kalau tidak ada kadesnya diwakili oleh sekdesnya, mohon segera menuju ke tempat penerimaan, dipercepat langkahnya Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada kadesnya untuk Watatu, bisa diwakili oleh sekdesnya atau aparat desanya. Ya. Ya. Ya, yang tidak ada diserahkan oleh camat. Nanti berhubungan langsung oleh Ibu Camat. Baik. Ya, kepada desa-desa yang disebutkan tadi atau secara umum 19 desa yang ada di Kecamatan Banawa Selatan, mohon untuk mengambil posisi. Ya, diserahkan langsung oleh Bapak Bupati Donggala bersama Ibu Widya Kastrena LRTP Darmasida SIP MAP. Ya, baju yang dibagikan berupa baju untuk lembaga adat desa, remaja Islam Masjid Desa, dan juga tokoh masyarakat. Ya. Ya. Ya, kita saksikan bersama penyerahan baju lembaga adat dan remaja Islam Masjid kepada perwakilan atau kepala desa 19 desa yang ada di Kecamatan Banawa Selatan.
diserahkan langsung oleh Bapak Bupati Donggala bersama Ibu Widya Kasterena LRTP Darmasida SIP MAP bersama seluruh tamu pada malam hari ini. Ya, mohon diabadikan. Kana kutora Iya. Kepala desanya bervariasi. Ada perempuan dan laki-laki. Memang kedepannya kepemimpinan ini akan didominasi oleh perempuan, insya Allah. Karena kita berikan lagi kesempatan kepada ibu-ibu ya untuk berperan dalam kepemimpinan kedepannya. Setuju ibu-ibu? Iya, setuju. Masih semangat? Ibu-ibu jadi pemimpin? Jangan mengantuk. Tentunya sebagai laki-laki yang baik kita mendukung perempuan untuk berperan aktif dalam kepemimpinan. Aliansi laki-laki peduli perempuan. Ya. Ada kadesnya Omulara. Lera atau Tolongano. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Ya, dipegang saja bajunya. Ya, mohon berkenan Bapak Bupati Donggala, Ibu Widya, dan seluruh tamu undangan, Ibu Camat untuk foto bersama. Setelah ini siap-siap semua panitia untuk foto bersama dengan Bapak Bupati Donggala dan Ibu Widya. Baik, selanjutnya mohon berkenan Bapak Bupati Donggala untuk menerima foto bersama dengan seluruh panitia. Ya. Kepada panitia semuanya menuju ke panggung utama untuk foto bersama. Ya, setelah foto bersama ini nanti, siapa tahu masih fit, kita dihibur oleh Bapak Bupati Donggala. Ya, baik, untuk menghibur kita semua, tentunya akan dipandu oleh yang berjiwa muda lagi, yaitu Bapak, beliau ini saya perkenalkan dulu. Beliau adalah Dewan Pengawas PDM Kabupaten Donggala sekaligus Asisten 4
bidang antar lembaga dan alam gaib. Ya, ya, sekali lagi kami mengundang panitia untuk foto bersama. Ya, inilah dia Bapak Haji Kasim Al-Jufri, Sarjana Ekonomi. Bukan kaleng-kaleng. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Lalombi. Kurang keras. Selamat malam Lalombi. Kita akan dihibur dengan lagu-lagu masa kini. Lagu-lagu hits dari Bapak Bupati dan seluruh rombongan. Masih mau mendengarkan lagu? Baik. Lagu bermacam-macam. Saya lihat malam ini senyumannya luar biasa. Penuh dengan ketajaman gigi. Senyumannya tidak tajam tapi menusuk sampai ke rusuk tulang belakang. Saya baru pertama kali di Lalombi ini, luar biasa. Bajunya semuanya berwarna biru. Daun yang biasanya hijau kini kulihat biru. Itu katanya Bruri Pesolima dalam lagunya Siti Nurbaya. Siap-siap, musik. Kita akan dihibur oleh Bapak Bupati Donggala dengan nuansa Check this.